Mengapa minimalism? Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Coba renungkan, nggak ada seorang pun yang lahir ke dunia dengan membawa suatu barang. Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Nilai diri kita nggak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita punya. Barang bisa membuat kita senang, tapi nggak lama. Sementara itu, semua benda yang nggak kita perlukan sebetulnya hanya menghabiskan waktu, energi, dan kebebasan. Sepertinya para minimalis mulai menyadari hal ini. Siapapun pasti bisa membayangkan rasa lega setelah berberes dan mengeluarkan barang yang nggak perlu, termasuk jika ada segunung barang di rumah saat ini. Bagaimana bisa? Ya, karena kita semua pasti pernah mengalami situasi serupa, misalnya saat akan bepergian. Sebelum berangkat, kita mungkin sibuk berkemas. Sampai ke menit terakhir, kita memeriksa lagi daftar barang yang harus dibawa. Dan meski kelihatannya sudah lengkap, selalu aja ada perasaan bahwa ada yang tertinggal. Tapi, waktu terus berjalan dan kita harus pergi. Kita pun menyerah, bangkit lalu mengunci pintu dan mulai berjalan ke halaman sambil menyeret koper. Dalam hati timbul sensasi merdeka yang tak biasa kita alami. Pada titik ini kita merasa bisa hidup untuk sementara waktu dengan mengandalkan satu buah koper. Ada yang terlupa, nggak masalah, bisa dibeli di tempat tujuan. Kita pun akhirnya tiba di destinasi, lantas berbaring di tempat tidur yang baru aja dibereskan, atau di kasur tatami jika kebetulan menginap di hotel bergaya Jepang. Nyaman, ruangannya bersih dan apik, nggak ada barang-barang yang biasanya mengganggu pikiran atau yang selalu saja menyita perhatian. Itulah kenapa pengalaman menginap saat melakukan perjalanan sering terasa sangat menyenangkan. Setelah menaruh tas, kita bisa berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Langkah kaki terasa ringan, seolah kita sanggup berjalan terus selamanya, bebas menuju kemanapun. Waktu berlimpah tanpa keharusan melakukan pekerjaan rumah atau mengurus pekerjaan lain yang membebani kita seperti biasanya. Situasi tersebut adalah situasi minimalis dan suatu saat sebagian besar dari kita akan merasakannya juga. Namun, kita nggak terlepas dari situasi yang sebaliknya. Sekarang, bayangkan berada dalam penerbangan pulang. Semua barang yang pada awal perjalanan dikemas rapi, kini berdempetan, nggak karuan dalam koper. Oleh-oleh yang kita beli nggak cukup dimasukkan ke tas, sehingga harus ditenteng. Gak hanya satu, melainkan 2 kantong besar. Saku baju pun penuh tiket masuk dan bon dari objek wisata yang kita datangi. Karena kita pasti akan memeriksanya lagi nanti kan. Kita ikut mengantri di gerbang pemeriksaan keamanan dan harus menunjukkan bukti penumpang pesawat. Disimpan di mana ya? Kita mencarinya di segala tempat. Nihil. Antrian semakin berkurang, rasa frustasi semakin bertambah. Di belakang, orang-orang yang mengantri memandang dengan tatapan setajam silet, sampai-sampai timbul sensasi seperti tertusuk-tusuk jarum di punggung. Nah, ini adalah keadaan maksimalis. Situasi dengan kadar stres yang tinggi cenderung terjadi saat kita membawa barang lebih dari yang kita bisa. Gak ada lagi kemampuan memisahkan mana yang benar-benar penting. Kita ingin punya lebih banyak barang, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mengelola dan mempertahankan benda yang sudah kita punya. Kita berusaha mati-matian, sampai akhirnya barang yang seharusnya memudahkan justru mengendalikan kita. Di film Fight Club, tokoh Tyler Durden menyampaikan hal ini dengan sangat baik. Barang yang kau kuasai akhirnya ganti menguasaimu. Like dan subscribe untuk tips minimalism lainnya. Next video, hari-hari saya sebelum menjadi minimalis.